menanam tanaman buah. Ini cantik banget buncisnya, anggurnya. Halo, assalamualaikum sahabat berkebun. Udah lama nggak ngevlog ya. Hari ini aku mau ngevlog khusus untuk tips gimana caranya sukses menanam tanaman sayuran di halaman, khususnya tanaman sayuran yang merambat. Simak tipsnya ya, insya Allah tipsnya gampang-gampang banget. Untuk menanam tanaman sayuran rambat, yang pertama itu tentunya kita butuh media tanam yang subur dan gembur ya. Aku udah sering bahas kalau untuk media tanam, ini aku pakainya tanah campur pupuk kandang, campur sekam, perbandingannya 1:1:1. Kalau udah siap media tanamnya, langsung aja kita cari spot yang terkena sinar matahari sepanjang hari. Ini ya, bisa dilihat sendiri tanaman-tanaman rambat di sini semuanya terkena sinar matahari dari pagi sampai sore. Kalaupun nggak ada sinar matahari dari pagi sampai sore, bisa juga pakai sinar matahari minimal 6 jam per hari supaya pertumbuhannya itu maksimal ya. Di sini aku sekalian mau tunjukin, ini adalah tanaman buncis ungu. Ini cantik banget buncisnya. Tuh ya, warnanya ungu bergendi ya. Ungu gelap, ini cantik banget. Tuh. Ini jumlahnya cuma satu tanaman ya. Cuma satu tanaman buncis, tapi hasilnya bisa lumayan banyak ya buncisnya. Tuh, ini dia juga lagi keluar anak buncisnya. Ini juga lagi keluar anak buncisnya. Ini juga anak buncis, terus lagi berbunga. Dan mudah-mudahan dia nanti merambat lagi ya. Kuncinya apa? Bisa subur seperti ini. Selain media tanam dan juga sinar matahari, penting untuk pemilihan jenis tanaman sayuran rambat yang akan kita tanam. Di sebelah sini aku punya contoh buah rambat, buah anggur. Ya, ini lagi berbuah juga anggurnya. Tuh, tapi untuk pemula, kalau aku boleh jujur-jujuran, mungkin anggur jangan dulu ya. Kalau baru mau mulai berkebun, karena nanam anggur ini agak susah-susah gampang dan butuh kesabaran ekstra ya. Ini aja aku harus menunggu sekitar 1 tahun lebih untuk bisa berbuah seperti ini anggurnya. Jadi kalau baru mau mulai, mendingan cari jenis sayuran lain yang mudah tumbuh. Contohnya adalah tanaman kacang-kacangan. Makanya di sini aku tanam buncis ya. Ini buncis juga termasuk keluarga kacang-kacangan. Terus ini di sampingnya ada kecipir. Ini juga kacang-kacangan ya, kecipir. Terus di sebelah sana aku tanam kacang panjang merah. Nah, ini kacang panjang merah ya, mudah-mudahan ada kacangnya biar aku bisa tunjukin. Nah, ini kacang panjang merah. Tuh, seperti ini. Warnanya sama ya, ungu tua. Warna bergendi. Ini juga gampang banget nanamnya ya. Jadi, kalau tanaman kacang-kacangan, dia itu cenderung enggak rewel dan pertumbuhannya cepat. Jadi, buat pemula sangat cocok. Selain yang tadi aku sebutin, ada banyak banget tanaman kacang-kacangan yang bisa sahabat cobain di rumah ya. Nanti aku tulis tanaman kacang-kacangannya di layar, ada apa aja yang bisa dicoba di rumah dan cocok untuk pemula ya, supaya nggak menyesal. Juga nanam pare ya. Ini pare putih nih, tuh lagi berbuah. Cantik ya buahnya ya. Tuh, buat yang baru mau mulai menanam tanaman buah rambat, menanam pare juga bisa jadi salah satu alternatif ya, karena dia nggak terlalu sulit. Tapi ada banyak juga tanaman buah rambat yang aku rekomendasikan untuk pemula. Nanti aku tulis juga di layar ya. Sambil bisa dilihat tulisan di layar sambil aku jalan-jalan ya, nunjukin ini pare yang lagi keluar anakannya juga. Bukan anakan tapi calon buah ya. Ini pare putih. Mungkin untuk pemula bisa juga nanam pare, tapi parenya mungkin jenis yang hijau dulu. Ada pare yang sayur ya, yang lebih cepat juga usia panennya. Tuh, ini kacang panjang merah lagi mulai
mau berbuah lagi ya. Tuh, kacang panjang merah. Kalau sahabat kurang suka misalkan sama kacang panjang merah, tapi kalau dari segi rasa justru menurutku lebih manis kacang panjang merah sih daripada hijau. Sahabat bisa cobain kacang panjang yang hijau, misalkan nggak mau yang merah, kacang panjang yang hijau bisa banget ya, atau buncis hijau juga bisa. Lalu tips yang kelihatannya sepele tapi juga penting adalah kalau mau menanam tanaman rambat, baiknya siapkan rambatan yang memadai ya. Kenapa harus begitu? Karena supaya daunnya itu seperti ini, dia kan merambat ya, jadi tidak bertumpuk-tumpuk sehingga daun-daunnya itu bisa berfotosintesis dengan baik. Nah, kalau tanamannya bisa berfotosintesis dengan baik, otomatis mereka bisa mendapatkan asupan makanan yang bagus sehingga nanti dia bisa bertumbuh dengan baik, hasil panennya juga baik gitu ya. Jadi baiknya sih siapkan rambatan. Ini aku pakai rambatan instan ya, Pergola. Nanti aku ini juga ya, sertakan link belanjanya. Jadi kalau sahabat atau bunda di rumah pengen pakai juga, karena ini gampang, tinggal racik, bukan tinggal racik, tinggal rakit dan pasang ya, dan bentuknya juga cukup bagus. Bisa langsung dicek aja dan belanja ya. Nanti aku sertakan link belanjanya. Tips selanjutnya, tanaman rambat ini cenderung pasti dia pertumbuhannya itu lebih lebih heboh daripada tanaman yang tidak merambat, karena mereka pasti tumbuhnya kan memanjang ya, memanjang terus gitu ya. Nah, jadi untuk menyeimbangkan pertumbuhan tanaman rambat yang tergolong cepat, baiknya gunakan pot atau planter bag, jangan yang ukurannya terlalu kecil. Contoh ya, di sini untuk kecipir ini aku pakai planter bag. Ini gede banget sih ukurannya, sebentar. Nggak ada ya berapa liter. Nah, ini tapi kan gede banget. Ini bisa diisi sampai 2-3 tanaman rambat. Tapi kalaupun pengen diisi satu tanaman seperti ini ya, ini tanaman buncis. Ini aku pakai planter bagnya. Nih, kelihatan nggak nomornya? Ini 20 liter ya, 20 liter. Jadi untuk tanaman rambat memang baiknya siapkan ukuran planter bag ataupun polybag ataupun pot yang lebih besar. Karena selain pertumbuhan dia cepat, otomatis akarnya pun akan bertumbuh cepat ya. Jadi kalau misalkan polybagnya terlalu kecil, otomatis pertumbuhan akarnya juga jadi terhambat. Jadi ngaruh juga ke pertumbuhan daunnya, ke pertumbuhan buahnya, pasti juga jadi lebih kecil dan kerdil gitu ya. Jadi pastikan ukuran planter bag, pot, dan polybagnya ideal tidak terlalu kecil. Ini langitnya lagi cantik banget ya. Tuh, ini tanaman buncis ungu. Usianya kurang lebih 2 bulan ya. Jadi kalau tanaman kacang-kacangan itu paling lama usia 2 bulan biasanya sudah bisa dipanen. Dan ada satu lagi nih, rekomendasi tanaman bunga yang juga merambat dan gampang banget. Ini ada bunga telang ya. Nih, sayangnya bunga telangnya lagi tidak berbunga hari ini, tapi dijamin untuk pemula ini cocok banget tanaman telang ya, karena dia saking mudahnya hampir seperti rumput, tidak perlu perawatan yang macam-macam. Bunga telang bisa tumbuh dengan baik. Mungkin video kali ini itu dulu aja. Semoga tips-tips yang aku kasih tadi bisa bermanfaat dan mudah diingat. Selamat mencoba bertanam tanaman sayur rambat. Menanam tanaman sayur rambat itu menyenangkan banget karena cepat ya pertumbuhannya. Jadi dari hari ke hari setiap pagi kita tontonin pasti ada aja perkembangannya gitu. Selamat berkebun. Terima kasih sudah menonton. Happy gardening.